Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epa Parida, NPM 202073700039. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nama dosen pengampu Dr. Megawati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Di dalam bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi, pasti terdapat manajemen sumber daya manusia yang menjadi komponen penting dan bertujuan untuk menjaga kenyamanan pekerja. Hal inilah yang membuat materi presentasi sumber daya manusia ini banyak dicari oleh para pelaku bisnis guna memantapkan pengetahuan mereka tentang sumber daya manusia. Adapun pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah seringkali sumber daya manusia ini diartikan sebagai urusan penggajian dan melakukan penilaian kerja terhadap karyawan. Padahal sebenarnya arti dari manajemen sumber daya manusia memiliki arti dan peran yang lebih luas, yakni berfokus pada menjaga sekaligus memelihara kenyamanan karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan atau bisnis. Manajemen sumber daya manusia akan memastikan bahwa setiap karyawan bekerja dengan produktif dan maksimal serta tidak menganggap pekerjaan yang dilakukan adalah sebuah tekanan. Adapun fungsi dari pengembangan sumber daya manusia dan bisnis adalah salah satu tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengetahui strategi yang efektif bagi perusahaan atau bisnis dengan cara melakukan pengembangan sumber daya manusia. Dan di sini ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia dan bisnis diantaranya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Fungsi dari pengembangan sumber daya manusia adalah salah satunya untuk meningkatkan produktivitas karyawan saat bekerja. Jadi, sangat mungkin bagi seorang karyawan untuk menciptakan varian baru dari berbagai produk yang perusahaan tawarkan. Jadi, konsumen nantinya tidak akan merasa bosan karena perusahaan menyediakan banyak varian. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dapat mengurangi resiko kerusakan produk, di mana keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan tentunya dapat mengurangi resiko kerusakan produk. Oleh karena itulah, diperlukan pengembangan karyawan yang dibina langsung oleh manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan keahlian mereka. Karyawan yang terampil dan memiliki kualitas tinggi saat bekerja tentu dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Fungsi yang ketiga adalah pekerjaan menjadi lebih efisien, di mana pekerjaan yang selesai lebih efisien tentu akan berpengaruh positif kepada perusahaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi pengembangan sumber daya manusia adalah untuk lebih melatih karyawan supaya memiliki sifat yang terampil sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan ini adalah kemampuan yang perlu dilatih dan tidak dikuasai oleh banyak orang. Meski bukan seorang pemimpin, namun sikap kepemimpinan ini perlu diterapkan dan diajari kepada karyawan supaya nantinya akan berguna bagi perusahaan, baik sebagai individu maupun organisasi. Yang kelima yaitu memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, di mana pelayanan menjadi hal yang lebih penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan perlu dilakukan agar bisa dapat
feedback positif dari konsumen. Kemudian selanjutnya meningkatkan balas jasa. Balas jasa di sini maksudnya adalah gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja. Balas jasa ini merupakan wujud apresiasi perusahaan kepada karyawan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tentunya hal ini akan meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bisa menunjukkan kapabilitas sebuah perusahaan, sehingga peluang untuk terus belajar akan terbuka lebar. Terdapat beberapa macam tujuan manajemen sumber daya manusia, di antaranya yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi melalui proses perekrutan, seleksi, penentuan sistem insentif, dan juga pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi bahwa karyawan merupakan stakeholder yang memiliki nilai tinggi serta dapat membantu untuk mengembangkan iklim kerjasama kepercayaan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan jika terjadi persamaan kesempatan yang tersedia untuk semua hal. Hal ini berarti akan ada keterkaitan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawannya. Tujuan yang keempat yaitu memastikan jika karyawan dinilai dan dihargai terhadap pekerjaan dan pencapaian. Yang kelima, memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, produktif, dan harmonis untuk mempertahankan hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawan. Materi berikutnya yaitu manfaat sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika sumber daya manusia perlu dirancang secara lebih efektif. Adapun manfaat sumber daya manusia diantaranya yang pertama adalah perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik apabila manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan harus memperhatikan kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti masa kerja setiap karyawan, jumlah karyawan, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, bakat yang bisa dikembangkan hingga minat dari setiap karyawan. Manfaat yang kedua yaitu produktivitas karyawan akan meningkat, di mana manajemen sumber daya manusia dianggap baik jika mampu menempatkan formasi karyawan secara proporsional. Jika karyawan mendapatkan banyak tekanan dan berada di formasi yang tidak tepat, maka akan berdampak pada penurunan semangat yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat. Manfaat yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawan perlu ditentukan secara baik, mulai dari jumlah hingga kualifikasinya. Maksudnya, perusahaan besar wajib mempunyai perencanaan yang strategik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi. Manfaat yang terakhir yaitu penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi ketenaga kerjaan ini ada pada manajemen sumber daya manusia, meliputi status perkawinan, masa kerja karyawan, tunjangan pendidikan, jumlah penghasilan, jabatan yang pernah diduduki, keterampilan yang dimiliki, hingga pelatihan yang pernah diikuti. Demikian materi presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.